Halo, nama saya Nicholas Benyamin dari Universitas Siberasia dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan kelas MJ 205, prodinya Manajemen PJJ S1 dengan dosennya yaitu Dr. Joko Suharyanto. Maaf, untuk sifat ujiannya open book, jadi saya mau menyampaikan untuk tugasnya itu menyampaikan dua produk atau jasa dari bank dan lembaga keuangan yang kekinian. Jadi untuk yang pertama saya mau menyampaikan untuk yang pertama itu untuk dari Sibank. Sibank yaitu PT Sibank sebelumnya bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau yang lebih dikenal yaitu Sibank. Sibank adalah lembaga keuangan di Indonesia. PT Sibank yaitu lembaga keuangan digital yang dimiliki oleh Si Limited ataupun yang disebutnya Si Group, perusahaan induk dari situs e-commerce, yaitu contohnya Shopee dan game online yaitu Garena. Jadi di sini saya mau menyampaikan untuk fitur-fitur dari keunggulan dari aplikasi Sibank ini. Untuk yang pertama, untuk fiturnya fitur transfer. Untuk fitur transfer ini ada berbagai macam. Jadi untuk transfer antar bank, terus juga virtual account, QRIS, transfer setor tunai maupun tarik tunai. Dan untuk pembayaran tagihannya salah satunya contohnya yaitu PLN, kartu kredit, terus TV kabel dan internet, BPJS, PDAM, ansuran kredit motor, mobil maupun yang lainnya, pajak PBB, Telkom maupun pasca bayar maupun untuk Samsat, pembayaran pajak kendaraan. Dan untuk masalah top up-nya yaitu fitur top up-nya itu top up e-wallet kayak contohnya untuk top up OVO, terus juga Dana maupun GoPay di situ di aplikasi Sibank ini ada. Terus juga untuk top up pulsa maupun data internet itu ada juga fiturnya. Dan untuk berikutnya untuk masalah fitur transfer ini untuk dari Sibank ini cukup besar untuk limit bulanannya, yaitu untuk minimal transfernya itu 10.000 antar bank lain itu tanpa biaya bunga ataupun biaya admin, yang biasanya adminnya itu 6.500. Untuk dari Sibank ini tidak dikenakan admin selama 100 kali transfer untuk per bulannya. Terus juga untuk berikutnya juga untuk ada juga untuk di Sibank ini untuk masalah deposito. Deposito yaitu ketika kita uang nganggur, tabungan kita nganggur, kita bingung untuk memutar uangnya mau dikemanakan ataupun di caranya memutar gimana hasil uang itu menjadi ganda. Jadi untuk deposito ini untuk yang pertama yaitu kita harus memiliki tabungan yaitu sebesar 1 juta. Untuk 1 juta ini kita dapat rinciannya untuk depositonya antara 1 bulan mendapatkan bunganya 4,5%, untuk 3 bulan yaitu dapatnya 5,25%, dan untuk 6 bulan itu mendapatkan 5,75% bunganya. Ini contohnya yaitu kalau semisal kita mendepositokan uang kita selama 1 juta, uang itu bakal menghasilkan dari bunganya. Bunganya ini cukup lumayan, untuk per bulannya ini Rp3.822. Ini untuk deposito dari pihak Sibank. Terus juga yang kedua saya mau menyampaikan untuk dua aplikasi dan aplikasi selanjutnya yaitu dari pihak Neobank. Neobank yaitu apa itu Neobank? Neobank atau yang merujuk Bank Neo E-commerce, yaitu sebuah bank digital yang berfokus perbankan digital melalui aplikasi Neobank. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur perbankan yang praktis dan modern, seperti pembukaan rekening, transfer, tarik tunai tanpa kartu maupun tabungan serta deposito. Jadi untuk fiturnya ini saya mau melihatkan untuk fiturnya yaitu ada top up e-wallet, e-money, terus juga untuk pembayarannya PLN, pulsa data, PDAM maupun pembayaran internet, BPJS, kartu kredit dan sebagainya. Dan untuk berikutnya juga untuk masalah biaya transfer dari PT untuk Bank Neo ini yaitu
selama sebulan, beda dengan halnya si bank. Ini untuk Neo ini di limit sebanyak 90 kali selama sebulan. Sedangkan untuk si bank ini untuk satu bulannya dengan limit 100 kali, beda 10 juga udah lumayan. Jadi untuk biaya minimal transfernya itu sama-sama. Si bank dan Bank Neo ini untuk minimalnya transfer 10.000 tanpa biaya admin selama 90 kali. Ketika udah lebih dari 90 kali, karena biaya admin yaitu relatif. Ada yang 2.500, ada yang 6.500. Perbedaannya yaitu untuk 2.500 mungkin ada durasi transfernya yaitu ke ke bank lain yaitu 1-3 jam. Sedangkan untuk yang 6.500 ini real time. Jadi kita metransferkan di jam 11 itu juga si penerima bakal menerima uang apa yang dari kita. Terus juga untuk masalah deposito. Deposito ini cukup relatif lebih tinggi dari si bank ini. Terus juga untuk masalah limitnya itu beda dengan halnya si bank. Jadi untuk yang pertama untuk limitnya, untuk kita memulai deposito untuk di Bank Neo ini kita bisa memilih antara 7 hari 1 bulan, sedangkan untuk si bank yang tadi sebelumnya itu minimal 1 bulan. Terus juga untuk bunganya juga untuk 1 minggu atau 7 hari itu lumayan besar ketimbang si bank. Untuk 7 harinya ini kita mendapatkan bunga sebesar 5%. Untuk 1 bulannya itu 6,25%. Ini contoh untuk deposito. Semisal kita menabung depositokan uang kita selama sebanyak 1 juta, selama sebulan kita mendapatkan bunganya 5.000, sedangkan sebelumnya itu si bank cuman mendapatkan 3.800 sekian. Lumayan juga untuk perbedaannya yaitu 1.200. Dan untuk perbedaan yang lebih signifikan saya akan membacakannya. Jadi untuk si bank ini transaksi antar bank berbeda dengan limit 100 kali. Sedangkan untuk Bank Neo ini sebanyak 90 kali per bulan. Tanpa biaya admin, si bank tanpa biaya admin, untuk Bank Neo juga sama tanpa biaya admin. Untuk bunga deposito yang dari si bank ini mulai dari 4,5, sedangkan untuk dari Bank Neo ini mulai dari 5%, bedanya 0,5% juga udah lumayan. Terus juga untuk durasi minimal deposito dari si bank ini yaitu 1 bulan, beda dengan halnya untuk deposito dari Bank Neo ini yaitu 1 minggu. Dan untuk berikutnya juga untuk minimal depositonya juga, minimal deposito di si bank ini cukup relatif agak memberatkan yaitu 1 juta. Sedangkan untuk minimal deposito dari Bank Neo ini, Bank Digital Neo yaitu 100.000. Terus juga untuk fiturnya juga di Bank Neo ini ada yang namanya fitur jual beli emas. Jadi untuk jual beli emas ini ada tergabung di dalam fitur Bank Neo ini. Jadi untuk si bank ini belum ada yang namanya fitur jual beli emas. Beda dengan halnya untuk Bank Neo. Bank Neo ini lebih sedikit unggul dari penawaran fitur untuk yang kita malas untuk membeli emas logam mulia secara di tempat, sedangkan Bank Neo ini kita bisa membeli emas secara online. Terus juga untuk berikutnya juga untuk yang namanya pendaftaran buka rekening untuk dari si bank maupun Bank Neo ini sama-sama. Kita cukup menyiapkan yang namanya KTP, kartu yang aktif, dan ketika sudah memasukkan data diri kita, itu kedua aplikasi ini sudah bisa dipakai. Jadi untuk pendaftarannya kita daftar di hari itu, selesai di hari itu, bisa di hari itu juga. Beda dengan halnya untuk kayak semisal bank-bank lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata atau penyampaian. Selamat malam.